Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Meita Sulistiarohma, mahasiswi dari Universitas Merdeka Pasuruan, Fakultas Hukum semester 4, bakal bagiin konten mengenai riba dan ghorar, suatu tinjauan hukum dan etika dalam transaksi bisnis modern. Riba dan GHARAR, suatu tinjauan hukum dan etika dalam transaksi bisnis modern. Transaksi canggih pada era modern. Hadirnya transaksi-transaksi yang canggih pada era modern ini, konsep perbankan ala barat yang berbasis bunga di negara-negara yang dikuasai muslim, mengundang para cendekiawan muslim untuk beradu argumen mengenai bunga yang disajikan oleh bank-bank ala barat. Menjadi titik tolaknya adalah apakah bunga itu riba atau bukan. Kaum neo-revivalis berpedoman bahwa bunga adalah riba atau diharamkan. Karenanya mereka menuntut penghapusan bunga. Kaum modernis berpendapat tidak semua bentuk bunga itu riba. Kaum modernis mengatakan hanya bunga yang dinilai tidak adil yang bisa dikatakan riba. Bahkan masalah riba pun para ulama masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan riba haram kalau bersifat eksploitasi atau berlebihan, sedangkan yang lain mengatakan semua riba haram baik itu sedikit ataupun banyak. Apakah status hukum riba sama dengan bunga bank? Apa itu bunga dalam interaksi bisnis? Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Kata adhafan mudha'afan berarti berlipat ganda. Timbul pertanyaan, apakah yang diharamkan itu hanya penambahan yang berlipat ganda ataukah segala bentuk penambahan dalam kondisi tertentu? Bagi mereka yang berpegang pada teks tersebut, menyatakan bahwa ini merupakan syarat keharaman. Artinya, bila tidak berlipat ganda, maka tidak haram. Sedangkan pihak lain menyatakan bahwa teks tersebut bukan merupakan syarat tetapi penjelasan tentang bentuk riba pada masa jahiliyah, sehingga sekalipun tidak berlipat ganda tetap hukumnya haram. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa pengharaman riba dalam Al-Quran tidak membutuhkan penjelasan. Tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kepada manusia yang tidak mereka ketahui bentuknya. Segala kelebihan dari model adalah riba. Sedikit maupun banyak, setiap tambahan dari modal yang diisyaratkan atau ditentukan di awal semata dikarenakan adanya unsur tenggang waktu adalah riba. Munawir Sadzali mempunyai perbedaan pendapat dari ulama-ulama yang lain. Munawir Sadzali menyatakan bahwa usaha bank adalah menjalankan dana nasabah yang disimpan di bank. Kemudian dana tersebut dipinjamkan ke nasabah yang kekurangan dana, di mana kebanyakan orang yang meminjam di bank untuk keperluan modal usaha, bukan kebutuhan konsumtif. Tentunya tidak adil jika penabung dan pihak bank sebagai mediator tidak mendapatkan imbalan dari pengorbanan penabung dan jasa yang telah dilakukan bank. Lagi pula, sistem bunga yang diterapkan oleh perbankan merupakan sistem bunga yang sehat. Para sarjana Islam menyatakan dengan tegas bahwa larangan riba bukanlah mengisolasi hukum agama, tetapi suatu bagian integral ekonomi Islam yang dengannya mengandung keseluruhan etos, tujuan, serta nilai-nilai. Bagaimana definisi dan dasar hukum gharar? Kata gharar berarti halayan atau penipuan. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan adalah dilarang karena mengandung resiko yang terlampau dan tidak pasti. Ghorar dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi resiko. Tentu saja resiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Tetapi jenis kontrak yang bersifat open-ended mengandung unsur ghorar. Gharar merupakan situasi di mana
Terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi, riba dan gharar. Tinjauan etika ekonomi Islam. Secara etika pelarangan riba dikarenakan tidak etis melakukan eksploitasi pihak lain. Secara ekonomi tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Riba ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan dan agar uang tidak menjadi komoditas tetapi sebagai alat tukar yang menghasilkan barang. Hal yang sama dengan gharar. Secara etika pelanggaran gharar dikarenakan tidak etis melakukan transaksi yang belum jelas dan mengandung ketidakpastian kedua belah pihak. Nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam mempunyai kestabilan dan ketegasan sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam struktur ajaran-ajarannya yang berbentuk perintah dan larangan. Apa yang disuruh oleh Allah adalah baik, maka itu harus dikerjakan. Sedang apa yang dilarangnya adalah buruk dan oleh karena itu ia harus ditinggalkan. Sementara itu Islam juga menyediakan sanksi-sanksi untuk mempertahankan cita-cita etis ini. Agama memberi petunjuk bagaimana moral